Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita membaca atau mendengar kata epikeia? Epikeia berhubungan erat dengan hukum dan kebiasaan taat pada aturan. Ada variasi latar belakang seseorang untuk mengikuti hukum. Mungkin seseorang mengikuti hukum karena dia tahu hukum tersebut menuntun dia pada kebaikan. Tetapi ada juga karena takut dihukum. Ketika satu hukum dirumuskan dengan baik, hukum itu belum tentu cocok diterapkan pada kasus tertentu, karena kasus demikian belum dipikirkan pada saat hukum tersebut dirumuskan. Dengan epikeia, orang tidak seenaknya mengubah suatu aturan dan bukan membuka usaha pelarian untuk tidak menunaikan kewajiban. Bukan pula menjatuhkan orang pada sikap permisif, melainkan sebagai tuntutan hukum yang lebih tinggi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini dikenal dengan kelompok Yahudi yang sangat ketat dan kaku dalam melaksanakan hukum Taurat. Mereka heran waktu Yesus diundang makan di rumahnya. Tanpa cuci tangan terlebih dahulu, Yesus makan. Tindakan Yesus membuat orang-orang Farisi merasa heran, dan sikap yang dilakukan oleh Yesus tersebut adalah sesuatu yang najis serta melanggar tradisi adat istiadat orang Yahudi. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, mencuci tangan sebelum makan adalah baik dan berguna bagi kesehatan. Tetapi Yesus melihat lebih dalam, bukan sekedar cuci tangan, melainkan Yesus mengkritik sikap hati dan juga yang ada di dalam batin orang-orang Farisi. Itu terlihat dengan jelas dari kata-kata Yesus sendiri. "Hai kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Tampak Yesus hendak meluruskan pola pikir mereka yang hanya memperhatikan aspek luar atau aspek lahiriah saja. Bagi orang-orang Farisi, manusia disucikan oleh perbuatan yang dilakukannya.
Sementara bagi Yesus kesucian datang dari hati yang terwujud dalam tindakan. Hukum Taurat berkaitan dengan perbuatan, tetapi tujuannya adalah mengajar bangsa Israel untuk menaatinya berdasarkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka dari itu, taat pada hukum Taurat bukan semata-mata taat pada aturan, tetapi pertama-tama taat kepada Allah. Epikeia adalah prinsip kemerdekaan atau kewajaran, yaitu manusia harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya meskipun tidak ada hukum. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kritik Yesus kepada orang-orang Farisi juga dialamatkan kepada kita. Barangkali kita kerap berpikir dan berperilaku seperti orang-orang Farisi. Kita melakukan suatu hal hanya untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan lahir dari kesadaran hati untuk melakukannya. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan semestinya mencerminkan isi hati kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari Yesus bahwa kekudusan lahir dari dalam hati dan terwujud dalam sikap dan perbuatan kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, ajarilah kami agar kami semakin bertumbuh dan berkembang dalam penghayatan iman yang benar akan Dikau. Semoga iman kami akan Dikau tampak tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga berbuah dalam sikap dan tindakan kami sehari-hari. Kami sungguh-sungguh menyadari kerapuhan insani kami. Maka ya Tuhan, jauhkan dari kami sikap munafik dan hanya ingin dipuji. Semoga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.